Hai, para siswa dan siswi, sudah mengerjakan tugas daring belum hari ini? Kalau belum, silahkan kerjakan dahulu tugas kalian, lalu tonton video ini. Jika sudah, silahkan lanjutkan video ini. Para siswa dan siswi, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Bad Genius. Sebelumnya, mohon maaf jika ocehan saya masih belepotan dalam menyampaikannya. Bad Genius, film yang berasal dari negara Thailand, disutradarai oleh Nattawut Phonpiriya. Film yang menceritakan Lin sebagai tokoh utama dalam film ini. Lin adalah seorang siswa dengan nilai A lurus yang merancang skema kecurangan ujian untuk naik ke tingkat internasional. Film ini terinspirasi dari kehidupan nyata para siswa yang menyontek saat ujian. Kalian pernah mencontek saat ujian? Kalau pernah, selamat. Hidup Anda sangat menantang. Kalian siap? Kita mulai. Bad Genius dirilis pada tanggal 3 Mei 2017. Film dimulai saat Lin dan teman-temannya diinterogasi oleh seseorang karena terindikasi telah melakukan kecurangan terhadap ujian Stitch. Lin, seorang siswa sekolah menengah atas yang tinggal bersama ayahnya. Lin diterima di sekolah bergengsi, sekolah unggulan untuk anak orang kaya. Lin yang notabene anak yang kurang mampu, ayah Lin merupakan seorang guru di sekolah swasta. Diterima di sekolah itu dengan mendapatkan beasiswa atas prestasinya. Scene berganti saat sesi foto kartu pelajar. Lin bertemu dengan Grace yang akan menjadi teman baik Lin. Grace merupakan teman yang baik hati, tetapi tertantang secara akademis. Scene berpindah di perpustakaan buku, memperlihatkan Lin sedang mengajari Grace tentang soal matematika yang dia dapat dari guru les privatnya, yang juga merupakan guru di sekolah Lin dan Grace. Ujian semesteran pun dimulai. Grace kesulitan mengerjakan, lalu Lin mulai membantu Grace menyontek dalam ujian. Setelah Lin mengetahui bahwa gurunya telah membocorkan pertanyaan dalam sesi les privat. Lin dan Grace hampir ketahuan, namun akhirnya Grace mampu menyontek Lin dengan mengambil penghapus yang ditaruh di sepatu Lin. Grace pun mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Lin kemudian diajak Grace ke rumah kekasihnya untuk berenang. Di sana Lin kemudian didekati oleh pacar Grace yang anak orang kaya raya. Sebut saja dia Pat. Pat menawarkan sebuah bisnis, yaitu bisnis menyontek. Pat menawarkan pembayaran yang cukup tinggi, yaitu 3.000 bat atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Lumayan bukan? Angka itu hanya untuk satu mata pelajaran dan satu orang saja. Bayangkan, dalam satu semester ada berapa mata pelajaran yang akan diujikan, dan ada berapa orang yang menyewa jasa menyontek Lin. Meskipun pada awalnya Lin enggan menerimanya, akhirnya Lin setuju ketika dia mengetahui bahwa sekolah memungut biaya tambahan dari ayahnya yang berpenghasilan rendah sebagai seorang guru, yang disebut dengan biaya minum kopi. Lin berpikir bagaimana dia akan memberikan contekan terhadap banyak orang. Scene berpindah memperlihatkan Lin sedang meneteskan air mata, teringat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Lin merupakan anak dari keluarga broken home. Pada saat Lin main piano, terbesit ide di kepala Lin menemukan cara untuk menyontek. Dia merancang sistem isyarat tangan berdasarkan potongan not piano tertentu dan menggunakan untuk mengirim jawaban selama ujian. Ujian pun dimulai dan semuanya berjalan dengan lancar. Grace mampu mendapatkan nilai bagus, sedangkan Pat dibelikan mobil baru oleh ayah Pat karena Pat mampu mendapatkan nilai yang bagus. Lin pun senang karena uang dalam tabungannya bertambah secara drastis. Basis klien Lin pun akhirnya tumbuh. Semakin banyak murid yang ikut dalam bisnis menyontek Lin.
Poster besar Lin dan Peng dipajang di gedung sekolah, sebuah apresiasi atas prestasinya karena telah memenangkan Olimpiade Teen Genius. Mereka berdua pun dijanjikan sekolah akan diikutkan beasiswa ke universitas luar negeri yang merupakan impian dari Peng. Namun, mereka harus berebut kursi beasiswa karena hanya satu orang saja yang akan mendapatkan beasiswanya. Scene berganti saat Peng membantu ibunya mencuci baju pelanggannya. Peng merupakan anak orang miskin yang mendapatkan beasiswa seperti Lin. Hari berganti, ujian pun akan dimulai kembali. Salah satu teman Peng, Banjong, meminta Peng untuk memberikan contekan kepadanya karena Banjong merasa kesulitan memahami kode piano dari Lin. Banjong hampir keceplosan mengungkap bisnis gelap yang mereka jalani. Namun Peng menolak memberikan contekan terhadap Banjong. Ujian pun dimulai. Peng merasa curiga kalau Banjong ingin mencontek Lin. Peng pun memberitahu Lin kalau Banjong ingin mencontek dirinya. Saat Peng mengumpulkan hasil ujiannya, Peng memberitahukan pengawas bahwa Banjong ingin mencontek Lin. Kecurangannya secara tidak sengaja diungkap oleh Peng. Aksi contek-mencontek pun hampir ketahuan pengawas ujian. Aksi mencontek mereka pun berhasil, namun tak disangka Peng melaporkan Banjong dan Lin ke kepala sekolah bahwa Banjong mencontek Lin. Mereka bertiga pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Lin dan Banjong diinterogasi. Akhirnya Lin ketahuan bahwa Lin yang mengerjakan soal ujian Banjong karena uang yang ditawarkan Banjong. Ayah Lin pun diundang ke sekolah dan diberitahu kelakuan anaknya. Tentu saja ayah Lin marah karena yang ayahnya tahu bahwa Lin mempunyai bisnis les piano, bukan bisnis menyontek. Akhirnya, pihak sekolah menangguhkan beasiswa Lin dan mencabut kesempatannya untuk mengajukan beasiswa internasional di tingkat universitas. Lin kembali melakukan kecurangan ketika Pat dan Grace memintanya untuk membantu mereka dengan ujian Stitch dengan tawaran yang lebih menggiurkan, jutaan Pat jika Lin mau membantu Pat dan Grace. Lin awalnya menolak dan akan mengembalikan buku Stitch ke Pat. Stitch merupakan tes standar internasional untuk penerimaan universitas. Namun pada akhirnya, Lin menerima tawaran Grace dan Pat. Setelah Lin melihat jam dunia, ujian Stitch dilakukan secara serempak di berbagai negara dengan hari dan jam yang sama. Namun, di negara Australia, ujian Stitch dilaksanakan 4 jam lebih cepat. Namun, Lin memberitahu mereka bahwa dia hanya dapat melakukannya dengan bantuan Peng yang tidak akan pernah menganggap ketidakjujuran tersebut. Belakangan, Peng yang berasal dari keluarga miskin dan mempertaruhkan masa depannya dengan beasiswa universitas yang sama diserang oleh preman di jalan saat mengantarkan baju pelanggannya. Peng dipukuli, lalu pingsan, lalu Peng dibuang di tempat pembuangan sampah. Peng pun akhirnya absen dalam ujian beasiswa yang membuat dirinya sangat marah dan kecewa. Singkat cerita, Pat mengadakan seminar ujian Stitch, mengajak para siswa bergabung dalam bisnis ujian Stitch. Mereka pun setuju dengan apa yang ditawarkan Pat. Lin kemudian mendekati Peng, menawarkan bisnis ujian Stitch yang akan Lin jalankan. Awalnya, Peng menolak tawaran Lin. Tak disangka, Peng pun datang dan menyetujui tawaran dari Lin. Bersama-sama, mereka membuat persiapan untuk operasi terakhir, melakukan simulasi ujian Stitch, dan melakukan simulasi jika mereka tertangkap dan ketahuan melakukan kecurangan. Di scene ini, kita akhirnya mengetahui bahwa interogasi di awal film merupakan simulasi yang dilakukan Lin dan kelompoknya. Dan di scene ini pula, Peng mengetahui bahwa yang memukuli dan membuangnya di tempat sampah adalah Pat. Peng pun menggebuki Pat. Peng pun membatalkan perjanjian dengan mereka dan pergi meninggalkannya. Lin pun kecewa dengan Pat dan Grace. Lin pergi mencari Peng, namun tidak ketemu. Lin pun membatalkan misinya, namun saat di perjalanan akan pulang, Lin dicegat Peng. Peng pun berubah pikiran. Akhirnya, Lin dan Peng terbang ke Australia untuk memulai ujian lebih awal 4 jam, yang diadakan secara global pada hari yang sama, dan mengirimkan kembali jawaban kepada Pat dan Grace untuk dibagikan kepada klien mereka. Di Sydney, Lin dan Peng menyelesaikan bagian pertama tes sesuai rencana, tetapi Peng diliputi kecemasan dan ketahuan. Akhirnya Peng meminta bayaran tambahan terlebih dahulu sebelum mengirimkan jawaban kepada Pat dan Grace.
sebagai ganti rugi terhadap Peng karena telah dipukuli preman suruhan Pat. Pat marah, namun akhirnya Pat mengirimkan bayaran tambahan kepada Peng. Peng pun mengirimkan jawabannya. Di sisi lain, Pat dan Grace dengan sigap mencetak stiker kode jawaban yang akan ditempel di pensil ujian yang telah mereka siapkan. Ujian bagian 2 dan 3 pun dimulai. Ujian pun berjalan dengan lancar. Namun sial, saat di kamar mandi perempuan yang dipakai Lin sedang penuh, dan Peng pun ketahuan karena tanpa sengaja menjatuhkan tutup WC yang dia pakai untuk menyembunyikan ponselnya. Peng pun tertangkap. Lin berjuang untuk menghafal sendiri bagian terakhir, tetapi akhirnya berhasil melakukannya. Lin berusaha memuntahkan isi perutnya dengan cara memasukkan pensil ke tenggorokannya. Hal itu Lin lakukan karena takut dia juga akan tertangkap. Lin pun berhasil keluar dari ruang ujian, namun dia dikejar oleh administrator tes. Setelah berpura-pura sakit dan meninggalkan pusat les, Lin dikejar oleh petugas ujian sampai ke kereta bawah tanah. Lin pun tertangkap dan berpura-pura sakit. Lin tetap dibawa ke gedung tempat ujian, tetapi dibebaskan ketika Peng menyangkal mengenalnya. Setelah kembali dari Sydney, Lin menemukan bahwa skema mereka berjalan sukses. Lin memberitahu Pat dan Grace bahwa Peng tertangkap dan nilai ujian Stitch Lin dan Peng pun dibatalkan. Lebih parah lagi, Peng di blacklist di seluruh ujian Stitch. Lin pun pergi meninggalkan Pat dan Peng dan menolak bagian pembayarannya. Mereka pun merasa bersalah. Beberapa waktu kemudian, Lin didekati oleh Peng yang telah menginvestasikan sahamnya untuk membenahi bisnis laundry ibunya. Peng mengundang Lin untuk memulai bisnis lain, kali ini dengan basis klien yang jauh lebih luas dan bayaran yang lebih menggiurkan. Peng mengajak Lin mengikuti ujian masuk universitas GATE dan PET nasional. Lin pun menolaknya karena Lin sudah bertaubat. Ketika Lin menolaknya, Peng mengancam akan mengungkap sindikat kecurangan ujian Stitch dan bahwa Lin adalah dalang di balik skema tersebut. Lin kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuat pilihannya, memutuskan untuk berterus terang dengan air mata, mengaku kepada ayahnya yang menghiburnya dan membantunya menebus dirinya sendiri dengan menyerahkan pengakuan resmi ke organisasi Stitch, dan selesailah film itu. Dari film ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran kehidupan. Yang pertama, rajinlah belajar jika ingin pintar. Yang kedua, jangan suka menyontek dan kasih contekan. Meskipun nilainya jelek, yang terpenting adalah kejujuran dan hasil kerja keras sendiri. Yang ketiga, kejujuran adalah yang nomor 1.